Oke, selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, jadi topik kelas kita pada pagi hari ini adalah membahas tentang keberagaman. Jadi apa yang kalian semua pahami tentang topik kita pada hari ini, yaitu adalah keberagaman dalam kebersamaan. Izin menjawab, perkenalkan nama saya Zafira. Menurut saya, keberagaman itu dapat mencakup beberapa hal seperti agama, budaya, suku, ras, dan cara pandang. Dari perbedaan tersebut dapat memicu konflik. Ya, betul sekali Zafira. Keberagaman itu mencakup banyak hal. Namun, terkadang, apa yang membuat itu menjadi sebuah konflik? Apakah bagaimana cara kita melakukan respon terhadap pendapat tersebut? Saya Pak, perkenalkan nama saya Nahida Zawa. Saya pikir konflik terjadi karena orang-orang tidak mau mendengarkan pendapat satu sama lain. Mungkin dengan banyak mendengar pendapat orang, konflik dapat dihindari. Namun, saya juga tahu bahwa orang-orang tidak bisa menerima pandangan yang berbeda. Ya, tepat sekali Zahwa. Mendengarkan adalah sebuah kunci bagaimana kita bisa menghargai sebuah keberagaman. Tetapi menghormati tidak berarti kita harus selalu setuju dengan pendapat orang lain. Tetapi lebih kepada bagaimana kita menghargai sudut pandang seseorang. Jadi apakah ada pendapat yang lain dari kalian semua? Saya Pak, Ya, silahkan. saya pikir kadang-kala kita terlalu cepat menilai orang lain hanya berdasarkan pandangan kita. Misalnya jika ada seseorang yang latar belakang budaya ataupun agamanya berbeda dengan kita langsung berpikir mereka itu salah. Padahal hanya berarti mereka itu tidak sama dengan kita. Sekian, terima kasih.
Ya, perkenalkan nama saya Indra Setiawan. Ya, silahkan. Tetapi tidak semua orang bisa menerima semua perbedaan. Ada beberapa orang yang meyakini bahwa perbedaan tersebut mengancam keyakinannya, seperti saat di agama ataupun politik. Di dua tersebut sering terjadi konflik yang tidak dapat terhindarkan. Ya, benar sekali Indra. Saya sedikit setuju dengan pendapat kamu. Tapi ketika perbedaan ini dianggap sebagai sebuah ancaman, konflik ini bisa sering muncul. Tapi tantangan yang sebenarnya adalah bagaimana kita bisa hidup berdampingan meskipun kita berbeda. Jadi, bagaimana kita bisa saling menghormati tanpa merasa terancam? Saya Pak, perkenalkan nama saya Edwina Marsilea. Ya, Kadang memang sulit menerima perbedaan, apalagi bertentangan dengan keyakinan atau prinsip yang kita pegang teguh. Misalnya dalam hal agama, bagaimana kita bisa menerima sesuatu yang sangat berbeda dari apa yang kita yakini. Aku rasa kita nggak perlu setuju dengan semua perbedaan itu, pendapat itu, tapi setidaknya kita bisa menghormatinya. Mungkin itu adalah langkah pertama yang bisa kita ambil. Kita tidak perlu merubah keyakinan kita, tetapi kita bisa hidup di dalam semua perbedaan itu. betul sekali. Kalian semua sudah hampir menyentuh inti daripada diskusi kita pada hari ini. Keberagaman bukan hanya bagaimana soal kita menerima sebuah perbedaan, tapi bagaimana kita bisa hidup bersama meskipun kita berbeda. Jadi, apakah ada pendapat yang lain di antara kalian? Menurut pendapat saya, keberagaman justru bikin hidup lebih seru. Tapi kalau semuanya sama, pasti membosankan. Saya setuju dengan pendapat Jahwa. Kadang orang itu susah untuk menerima perbedaan. Kita perlu berbicara dan memahami satu sama lain. Oke, berdasarkan dengan pertemuan terakhir kita, jadi adakah di antara kalian yang mau menambahkan beberapa pendapat yang lain? Ya, silahkan. Perkenalkan, nama saya Aika Wadronada. Menurut pendapat saya, keberagaman itu bikin hidup lebih seru. Tapi kita bisa belajar dari orang yang berbeda dari kita. Tapi masalahnya tidak semua orang itu bisa menerima dengan hal tersebut. Izin menambahkan pendapat, perkenalkan nama saya Zafira. Nah, benar apa yang dikatakan oleh Nada. Kalau kita bisa belajar untuk memahami orang lain, hidup kita akan lebih tenang. Tapi memang nggak semua orang itu punya keinginan untuk membuka pikiran dan menerima perbedaan. Perkenalkan nama saya Indra Setiawan, tetapi tidak semua orang bisa menerima perbedaan dengan mudah, terutama kalau sudah membahas tentang agama dan politik. Disitulah akar masalah sering muncul. Saya izin menyangga. Ya, silahkan. Saya sebenarnya setuju dengan pendapatnya Indra, tapi saya juga percaya bahwa jika kita lebih banyak berdialog, mungkin konflik tersebut bisa dihindari. Setidaknya kita bisa mulai dengan mendengarkan sudut pandang dari orang lain terlebih dahulu. Ya, benar Mbak Prista. Terkadang jika kita mau mendengarkan pendapat seseorang, itu mungkin bisa menjembatani sebuah perbedaan. Tapi kita juga harus menjadi realistis, karena tidak semua diskusi itu bisa menengahi sebuah permasalahan. Saya pikir ada perbedaan yang memang sulit untuk dijembatani, seperti dalam keyakinan agama. Ada nilai-nilai yang saya pegang teguh dan saya nggak bisa berkompromi dengan itu. Ya, oke. Saya mengerti Mbak Evita. Setiap orang itu memiliki prinsip yang kuat. Tetapi yang menjadi tantangannya adalah bagaimana kita bisa tetap saling menghormati di perbedaan yang
kita semua miliki. Menghargai mungkin itu adalah kuncinya. Kita bisa hidup di dalam keberagaman jika kita mempunyai rasa saling menghargai meskipun kita berbeda. Oke, untuk melanjutkan topik kita, saya sudah membagi kelompok untuk kalian semua. Jadi untuk kelompok yang pertama itu ada Zahwa, Morista, Indra, Flo, dan Yose. Dan untuk kelompok yang kedua yaitu adalah Egrita, Nada, Zafira, dan Firman. Jadi sesuai dengan yang sudah saya informasikan ke kalian, untuk posisi kelompok 1 itu ada di sebelah kanan dan untuk posisi kelompok 2 ada di sebelah kiri. Jadi silakan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Wow. Halo Egrita. Nada. Mana sih? Keberagaman membuat kita belajar banyak hal. Semakin banyak kita berinteraksi dengan orang yang berbeda, maka semakin banyak pengalaman kita. Benar Zawa, tapi kita juga harus ingat bahwa nggak semua orang punya pandangan yang sama. Terkadang perbedaan itu bisa menjadi kalau nggak dikelola dengan baik. Tetapi saya tetap merasa bahwa perbedaan itu membuat banyak kelompok atau banyak orang terpecah. Lihat saja pada saat isu agama atau politik, orang akan langsung terpisah menjadi beberapa kelompok. Setuju bahwa perbedaan bisa menimbulkan banyak masalah. Namun saya juga percaya bahwa itu tergantung pada bagaimana kita menghadapi masalah tersebut. Kalau kita bisa saling menghargai, masalah bisa diminimalkan. Benar Flo, mungkin kalau semua orang berpikir seperti kamu, dunia akan damai. Menurut saya, dalam hal keyakinan agama sulit untuk berkompromi. Saya punya prinsip yang nggak bisa digoyahkan, dan saya rasa itu juga yang membuat saya kadang sulit menerima perbedaan. Saya mengerti Grita, setiap orang pasti punya hal-hal yang tidak bisa dikompromikan. Tapi saya yakin kita semua bisa belajar untuk menerima perbedaan tanpa harus merasa terancam dengan keyakinan orang lain. Benar siapa yang dikatakan oleh Firman. Kadang kita juga bisa merasa terancam karena ada yang perbedaan. Karena kita merasa nilai-nilai kita itu terserang. Tapi mungkin itu juga perasaan kita saja. Padahal itu sebenarnya tidak. Ya, saya setuju. Kadang kita harus berpikir lebih terbuka dan bersikap santai dalam menghadapi perbedaan. Tapi kita bukan berarti berbeda, tapi kita harus bisa menerima kenyataan bahwa tidak semua orang itu bisa berpikir seperti kita. Oke, saya rasa cukup untuk kelas kita pada pagi hari ini. Jadi akan saya akhiri. Jadi kalian semua bisa langsung pulang. Baik Pak, terima kasih. Terima kasih Pak. Filmnya jadi mengenai jaga film.